Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai konsep art The Flash yang baru aja bocor di sosial media, yang membuat kita sebagai para fans gak sabar mengenai project DCU yang udah kita tunggu selama 2 tahun. Gile ini loh udah diumumkan dari DC Fandom tahun 2021 ya, 2 tahun gile bangke emang WB. Makanya itu kita akan bahas lengkap mengenai apa aja konsep art yang kemungkinan akan diangkat di filmnya nanti. Oke, perlu diingat bahwa ini hanyalah konsep art, jadi kemungkinan gak semuanya ini akan ke filmnya nanti. Tapi sekarang marilah kita berteori liar mengenai konsep art yang didapatkan oleh para scooper di Twitter mengenai konsep art The Flash ini. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe, like video sebanyak-banyaknya, atau juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, jadi di video ini gue akan bahas mengenai konsep artnya satu persatu, dan gue akan jelaskan mengenai gambar yang bocor ini dari perspektif gue sendiri dan Easter egg yang gue temukan dari berbagai macam komik dan juga series mungkin ya, seperti itu. Oke, gambar pertama ini memperlihatkan suasana portal Speed Force, yang dimana di sini terlihat memperlihatkan berbagai macam universe DC. Yang pertama di bagian depan kita bisa melihat ada universe dari Superman versi Christopher Reeve yang memang pernah muncul dalam 4 film yang digarap oleh Richard Donner alias dari Donnerverse sejak tahun 1975 hingga tahun 1984, dan juga dia merupakan Superman paling legendaris dalam era live action DC. Tak lupa juga di bagian belakangnya terdapat juga ada General Zod yang pernah menjadi lawan utama Superman dalam film Superman 2 yang pernah dirilis pada tahun 1980. Setelah itu di bagian kanannya ini kayaknya adalah Batman pak ya, cuma perawakannya masih kurang jelas. Tapi kalau gue perhatikan dari kaulnya ya bundar dan kostumnya seperti ini, kayaknya ini adalah Batman versi Christian Bale alias dari Nolanverse, karena terlihat di badannya terdapat ada full armor yang memang ini udah menjadi ciri khas Christopher Nolan dalam triloginya. Setelah itu di bagian pojok kanan terlihat ada Batman varian lagi, tapi setelah gue perhatikan dari kaulnya dan kuping kelawarnya pendek serta armornya sangat klasik, sepertinya ini adalah Batman versi Arrowverse, yang dimana ini pernah diceritakan di series Batwoman CW yang dikisahkan Batman menghilang dari Gotham selama 3 tahun karena ada sebuah kasus yang sangat misterius. Nah, bisa kalian cek aja di Batwoman season pertama kalau kalian kuat dengan ECW apa itu pak ya. Tapi jelas dari bentuk modelnya ini adalah Batman versi Arrowverse, terlihat situ pak ya. Oke, setelah itu di bagian belakangnya juga ada Batman versi Michael Keaton yang adegannya diambil dari film pertamanya di tahun 1989 ketika Batman akan menangkap Jack Napier alias alter ego dari Joker. Akhirnya dia terjatuh ke dalam sebuah es chemicals dan berubah menjadi Joker. Dan di bagian belakang terdapat ada Wonder Woman dari DCU, dan jelas ini ada Snyderverse. Tapi untuk kode Earth-nya kita masih belum tahu pak, apakah Snyderverse dari Earth 1 atau Earth berapa kita masih belum tahu. Tapi yang jelas kita akan asumsikan ini adalah portal dari Snyderverse. Sampailah kita di bagian tengah, di mana situ terlihat ada 3 varian dari The Flash. Kalau yang gue perhatikan dari bagian kanan terdapat ada The Flash dengan corak petir yang berwarna kuning, yang menandakan bahwa sepertinya ini adalah The Flash versi Grant Gustin alias dari Arrowverse yang memang petirnya berwarna kuning. Dan sempat The Flash versi Grant Gustin ini dan Ezra Miller pernah bertemu di event Crisis on Infinite Earths, dan rumor yang kebanyakan diterima oleh para fans adalah Grant Gustin akan mengulang perannya lagi sebagai The Flash di film DCU ini sebagai cameo untuk mengkoneksikan antara Arrowverse dengan DCU sebagai jembatan multiverse DC. Lalu di tengahnya ada Flash versi utama, yaitu Ezra Miller dari DCU, yang memang kita bisa melihat dia pakai kostum lamanya yang udah pernah dia pakai di Justice League Starter Cut, serta warna petir Speed Force-nya yang berwarna biru. Setelah itu di bagian kanannya ada Flash varian, yang sepertinya ini adalah varian dari versi Ezra Miller yang kita belum tahu ini apakah The Flash versi masa depan atau dari universe lain, atau yang kita curigai ini adalah Reverse Flash yang menyamar, karena memang dari komiknya sendiri Eobard Thawne alias Reverse Flash yang selalu menyamar menjadi
orang lain untuk bisa menjebak The Flash agar dia bisa membunuhnya. Dan ini udah pernah kita lihat di The Flash season pertama yang ada di CW Arrowverse, yang dimana Eobard Thawne menyamar menjadi kepala Star Labs yang bernama Harrison Wells untuk menjebak Barry Allen sendiri ke dalam sebuah perangkapnya agar dia bisa membunuhnya dengan mudah. Berarti sepertinya dari gambar pertama ini kita bisa asumsikan bahwa sepertinya ketiga varian The Flash ini akan bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya, yang dimana kita bisa melihat di sini ada berbagai macam portal Speed Force, terlihat ada berbagai macam multiverse DC dan juga kejadian masa lalu dan masa depan Barry Allen sendiri. Hal ini memang akurat dalam komiknya, di mana Barry Allen sebagai The Flash ketika dia melakukan sebuah time travel, dia bisa melihat berbagai macam masa lalu dan juga masa depan yang akan dia alami nanti. Seperti itu juga ada berbagai macam multiverse DC di dalam dinding portal Speed Force. Dan sempat juga diadaptasi The Flash versi Arrowverse, di mana ketika The Flash pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya, di situ kita bisa melihat ada berbagai macam portal yang menuju ke masa depan dan juga masa lalu Barry Allen ke depannya sebagai apa, seperti itu ya. Oke, next kita langsung ke gambar kedua, di mana di sini terlihat ada The Flash versi Ezra Miller yang memiliki variannya yang memakai kostum seperti Red Death, dan kayaknya ini merupakan kostum buatan Batman versi Michael Keaton karena di kostumnya terlihat ada lambang kelawar versi Batman Keaton. Nah, kenapa gue sebut sebagai Red Death? Karena memang di komiknya Red Death memakai kostum yang sama seperti dipakai oleh varian Barry Allen ini. Nah, buat yang belum tahu atau yang masih lupa, Red Death ini adalah salah satu varian Batman pencampuran antara Barry Allen dan juga Bruce Wayne yang bergabung menjadi satu dan memiliki kecepatan yang mematikan serta cerdas seperti Batman. Dan dia termasuk varian Batman terjahat dan brutal yang ada di Dark Multiverse, yang dimana disitu memperlihatkan berbagai macam varian Batman paling jahat, termasuk dengan Batman Who Laughs. Dan setelah itu ada Batman Keaton di sampingnya, dan kostumnya menambahkan perubahan di mana bagian kol lehernya dan armornya dibuat agak sedikit model dari versi original yang sudah pernah kita lihat di film pertama dan keduanya tahun 90-an. Ya, ini sebenarnya memang udah wajar Pak ya, karena memang Bruce Wayne-nya udah tua dan pastinya dong di setiap tahunnya dia ada upgrade sedikit dari kostumnya. Di belakangnya juga terdapat ada Supergirl yang kostumnya masih sama aja dan tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi. Jadi kita masih bisa asumsikan Supergirl ini dari timeline Flashpoint yang dibuat oleh The Flash nanti seperti pada naskah awalnya. Next, kita ke gambar ketiga, di mana situ memperlihatkan Barry Allen utama bersama dengan Kara-Zor El alias Supergirl yang memakai kostum lengkapnya. Dan di sini mereka berdiri di atap gedung Wayne Manor versi Michael Keaton. Nah, Wayne Manor ini udah cocok banget dengan konstruksi gedungnya, juga sama banget dengan apa yang ada di film pertamanya dan film keduanya di zaman tahun 90-an dulu. Serta Wayne Manor ini juga diperlihatkan di trailer awalnya ketika dua varian Barry Allen ini mengunjungi Wayne Manor versi Michael Keaton, yang membuat kita sebagai para fans lawas semakin bernostalgia dengan bangunan yang satu ini. Tapi kita masih belum tahu adegan apa ini. Tapi yang jelas ini sepertinya adalah pengenalan lebih dalam antara The Flash dan juga Supergirl di sini. Mending kita tunggu aja Pak ya adegan apa yang akan dimasukkan ke dalam konsep art ini. Selanjutnya ke gambar keempat, di mana di situ terdapat ada Batman Michael Keaton mengendarai Batmobile klasiknya bersama dua varian The Flash yang sedang duduk di belakangnya. Sepertinya ini adalah adegan ketika mereka bertiga akan berhadapan langsung dengan para bangsa Amazon dan Atlantis yang sedang berperang satu sama lain, di mana ini persis banget dengan apa yang ada di komiknya. Selanjutnya ke gambar kelima, ini kesukaan gua Pak, di mana ini memperlihatkan Batman versi Ben Affleck, di mana dia terlihat memakai Batpod miliknya dengan desain yang sepertinya terinspirasi dari action figure DC Multiverse. Dan memang model Batpod ini baru pertama kali muncul di DCU. Sayang banget Pak yang gak di BVS atau enggak di JL Standard Cut. Aduh, karena Batpod yang gua lihat ini kayaknya cukup menarik sih, karena ada di situ ada berbagai macam kayak sebuah tembakan rudal di bagian kiri dan kanannya, dan juga di depannya itu terlihat sebuah armor setengah tank sih Pak. Oke, kalau kita lihat dari desain memang ini lebih banyak armornya Pak daripada yang versi Batman Christian Bale yang model Batpodnya lebih simple dan rodanya terlihat lebih besar ketika digunakan. Tapi nanti kita akan lihat Batman versi Ben Affleck seperti apa, gimana kegunaannya, karena tadi ada kebocorannya cuma terlihat ketika Batman versi Ben Affleck ini sedang mengendarai Batpodnya di tengah kota Gotham aja, itu pun di siang hari Pak. Tapi kita masih belum tahu apa scene yang akan diceritakan di dalam adegan ketika Batman mengendarai Batpod di tengah siang hari ini. So kita tunggu aja Pak ya. Dan satu lagi, gue mau bahas mengenai video promosi The Flash yang kemarin, di mana Ezra Miller ini mengatakan bahwa akan ada keterlibatan Justice League lain. Tapi masalahnya
JL yang akan muncul dari timeline Flashpoint ini adalah versi lain alias gak sama seperti yang sudah kita lihat di DCU selama ini, karena Ezra Miller juga sudah mengatakan bahwa JL yang akan tampil nanti tidak akan sekuat dengan JL yang sudah pernah tampil di Snyder Cut kemarin. Jadi kayaknya ini adalah Justice League varian lah ya. Cuma kita nggak tahu nih apakah aktornya masih pakai aktor lama atau nggak pakai aktor baru, atau nggak mereka mungkin ambil konsep dari Crime of Syndicate dari Earth 3 yang bisa dibilang mereka merupakan Justice League versi jahatnya. Mengingat di sini Batman Michael Keaton kita masih belum tahu nih apakah Batman-nya dia tuh versi jahat atau enggak, karena Bat Keaton yang ada di Flash ini adalah Batman varian dari Batman 89 yang seharusnya lokasinya ada di Earth 89. Tapi ini munculnya di Flashpoint. Jadi ini kan udah menjelaskan bahwa ini adalah Batman varian. Jadi seperti itu. Oke, itu coba mengenai penjelasan gambar dari konsep art The Flash ini. Dan perlu diingat bahwa trailer terbaru The Flash ini akan dirilis pada bulan Februari tahun 2023 di acara Super Bowl nanti. Dan yang pastinya akan menjadi kejutan buat kita, terutama buat para fans DC yang sudah kita menunggu lama banget project yang satu ini Pak. Setelah WB-nya random, aktornya random, dan segala macam perubahan James Gunn. Waduh. Gitu, oke. Oke, itu coba mengenai video kali ini. Kalau kalian punya pembahasan lain atau kalian punya komentar lain mengenai konsep art The Flash ini, atau mungkin detail yang gak aku temukan, tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendikta menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua share di kolom deskripsi di bawah, karena disitu kita juga update beberapa konten berikutnya. Oke. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung saja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusut Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.